panas dalam itu biasanya kondisi internal di dalam tubuh kita yang kondisinya terlalu panas gitu ya. Sebetulnya secara spesifik dibagi ringan, sedang, berat itu tidak ada ya. Oke. Tetapi dari berdasarkan gejala itu biasanya kita bisa bilang oh ini panas dalamnya ya tergolong ringan misalnya. Oke. Kandungan yang ada di dalam cool down ini 5 utamanya adalah itu: daun saga manis, akar alang, daun sembung, ya, temulawak, dan daun sirih. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Panas dalam dan sariawan merupakan dua masalah kesehatan umum yang sering dijumpai pada masyarakat Indonesia, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan. Kebiasaan masyarakat yang gemar mengkonsumsi makanan berminyak dan pedas tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya sariawan dan juga panas dalam, yang dapat menjadi kendala saat menjalankan ibadah puasa. Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, sebagian masyarakat menggunakan berbagai jenis obat, termasuk obat-obatan herbal yang diketahui dapat membantu meredakan gejala panas dalam dan sariawan secara alami. Mari kita telusuri bersama agar puasa nyaman tanpa panas dalam. Bersama saya Immanuel Tagalung akan memandu podcast di episode kali ini. Saya tidak sendiri tentunya, sudah hadir di studio SoperX Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSI sebagai Ketua PD POCI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan tentunya tamu kehormatan saya CEO PT Daltomed Laboratories, Bapak Mulyo Raharjo. Terima kasih Dr. Ingrid dan Pak Mulyo atas kedatangannya. Terima kasih. Kehormatan bagi SoperX. Nah, mungkin saya akan mulai dulu ke Dr. Ingrid. Siap. Kita ngomongin panas dalam. Penyebabnya apa sih dok itu? Ya, jadi panas dalam ini sebenarnya istilah yang sangat umum ya di masyarakat kita. Bahkan sebetulnya masyarakat dunia nih, bukan masyarakat Indonesia aja. Oh, orang bule juga bisa panas dalam ya? Bisa. Mereka sering bilangnya internal heat gitu ya. Internal heat. Okay. Cuma memang secara medis itu memang tidak ada istilah itu, tapi gejala-gejalanya itu ada di dunia medis. Okay. Nah, kalau dari perspektif pengobatan atau kedokteran timur gitu ya, kedokteran tradisional tuh panas dalam itu biasanya kondisi internal di dalam tubuh kita yang kondisinya terlalu panas gitu ya. Nah, terlalu panas ini sering penyebabnya tadi Mas sudah sebutkan ya, misalnya terlalu banyak makan makanan yang pedas. Betul. Ya, asam, bahkan asin juga bisa, kebanyakan makan asin juga menimbulkan panas dalam. Kemudian makanan yang sifatnya panas ya, hot foods ya. Hot foods kalau di TCM tuh ada traditional Chinese medicine tuh mereka membagi hot foods and cold foods ya. Yang hot foods tuh misalnya makanan yang digoreng ya, jadi kebanyakan goreng-gorengan. Gitu ya. Itu penyebab juga tuh panas dalam. Konsumsi goreng-gorengan terlalu banyak atau konsumsi yang bakar-bakaran. Itu terlalu banyak juga bisa. Barbecue kan lagi zaman nih, zaman sekarang. Itu juga bisa dok? Iya bisa, kalau kebanyakan loh ya. Kalau kebanyakan. Kemudian penyebab yang lain misalnya di samping cuaca yang panas ya, juga misalnya kurang minum. Ya, jadi dehidrasi itu juga menimbulkan panas dalam. Kemudian yang lebih serius lagi itu panas dalam bisa disebabkan oleh infeksi. Ya. Infeksi di dalam berarti dok? Di dalam biasanya di saluran nafas atau di pencernaan, saluran pencernaan. Dua itu ya? Ya, infeksinya bisa macam-macam, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Nah, yang jamur itu seringnya overgrowth atau pertumbuhan berlebihan dari Candida albicans. Jamur Candida albicans itu kan sebenarnya normal ada di rongga mulut kita dalam jumlah yang normal gitu ya. Tetapi ketika ada pencetusnya, misalnya tadi ya kebanyakan makan makanan yang panas, maksudnya yang pedas gitu ya, atau yang asam, asin, ditambah hygiene oral yang kurang, misalnya ya hygiene rongga mulut itu kurang baik,
akhirnya juga terjadi overgrowth atau pertumbuhan berlebihan dari jamur Candida. Apalagi kalau imunitas kita juga kurang baik. Terus penyebab yang lain juga tadi saya sudah sebutkan, higien rongga mulut yang kurang baik, misalnya gigi juga ada yang berlubang-lubang banyak gitu ya, radang gusi misalnya. Nah itu juga menyebabkan panas dalam ya. Dan itu juga menjadi gejala juga ya, salah satu gejala dari panas dalam. Betul. Panas dalam itu sendiri dok sebenarnya ada jenisnya nggak sih, ringan, berat, medium tuh ada nggak sebenarnya dok? Sebetulnya secara spesifik dibagi ringan, sedang, berat itu tidak ada ya. Tetapi dari berdasarkan gejala itu biasanya kita bisa bilang oh ini panas dalamnya ya tergolong ringan misalnya. Oh ini sudah berat gitu ya. Nah kalau yang ringan-ringan tuh ya biasanya baru sebatas terasa panas ya di dalam rongga mulut. Kemudian tenggorokan udah kering gitu ya. Nah kalau udah mulai tenggorokannya sakit gitu ya, sariawan ya, itu udah mengarah ke yang lebih medium sampai berat gitu. Nah ini menarik nih, dokter barusan menyebutkan sariawan. Yang saya mau nanya nih dok, kalau orang sariawan udah pasti panas dalam atau tidak? Dan kalau orang panas dalam udah pasti akan kena sariawan gak dok? Nah gini, jadi kalau sariawan itu sudah pasti dia panas dalam. Udah pasti? Udah pasti dia panas dalam. Tapi panas dalam tidak selalu bermanifestasi menjadi sariawan. Gitu ya. Ngerti. Jadi panas dalam kan bisa saja nyeri tenggorokan gitu ya, gusi bengkak. Betul. Bahkan bisa ulkusnya atau boroknya tidak hanya di sariawan di rongga mulut, tapi bisa sampai ke lambung ya. Nah kondisi pencernaan yang kurang baik, misalnya ada GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu juga menunjukkan ada panas dalam sebetulnya di dalam tubuhnya. Menarik sih ya, berarti kalau sariawan udah pasti panas dalam. Panas dalam belum tentu nantinya berubah menjadi sariawan. Iya, belum tentu bermanifestasi menjadi sariawan. Nah ini kan kita mau puasa dong. Kalau puasa kan biasanya orang berubah behavior dalam dia makan dan minum. Dan kalau saya hubungkan dengan yang ke depan tadi kan bisa jadi ini ada panas dalam nih. Gimana nih menurut dokter? Iya, jadi ketika bulan puasa pola makan kan berubah gitu ya. Yang tadinya pagi, siang, sore atau malam menjadi paginya dini hari banget. Kan pada saat sahur. Kemudian buka puasa sama malam sebelum berapa jam sebelum tidur. Nah perubahan pola makan yang seperti ini kadang sering tidak di-manage dengan baik ya. Walaupun sebetulnya gini, kalau di-manage dengan baik sebetulnya tidak akan menimbulkan panas dalam. Misalnya nih kita tuh kan sehari harusnya minum 8 gelas air. Betul. Nah ketika puasa seharusnya tetap 18 air dalam 24 jam. Jadi harusnya dibagi gitu ya. Bukan berarti puasa terus minumnya jadi berkurang. Kebutuhan harus tetap 8 gelas. Betul. Cuman dibagi kan. Dibagi, misalnya pada saat sahur 3 gelas gitu. Nanti sisanya 5 itu ya ketika kita tidak berpuasa kan, dari kita berbuka sampai menjelang tidur itu 5 gelas. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa juga panas dalam itu sering timbul selama bulan puasa? Sering itu terutama orang Indonesia ya, ketika berbuka puasa malah pakai gorengan. Oh sering. Iya kan, itu sangat kering sekali, benar. Karena paling praktis dok. Nah itu sebetulnya salah. Padahal sebetulnya kalau kita berbuka puasa kan yang pertama air putih dong gitu ya. Bukan air yang lain loh ya. Air yang biasa kita minum gitu kan. Air matang, air putih kita minum. Kemudian apa yang setelah itu kita makan seharusnya yang buah-buahan gitu ya. Karena ketika kita berpuasa kan itu kita tidak minum berapa jam. Itu juga menimbulkan hawa panas kan di dalam rongga mulut, kering. Jadi setelah minum air putih itu buahnya dari mulai yang sederhana kan kurma gitu ya, yang dianjurkan itu kan buah juga kan. Kurma kering ataupun yang kurma segar itu ya intinya buah atau buah-buahan lain. Misalnya kalau mau dibikin es buah boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi jangan gorengan. Gorengan boleh, tapi setelahnya boleh. Nanti sedikit lah, 1 potong jangan boleh. Jangan suapan pertama udah langsung gorengan yang berminyak pula. Iya.
Itu yang bikin kalap kan, malah lagi tengah-tengah lapar, gorengan berapa potong gitu ya, 3 potong sampai 5 potong. Nah itu juga akhirnya ya tinggal tunggu menimbulkan seminggu panas kemudian dalam. sariawan sama panas dalam. Iya betul. Nah ngomongin sariawan tadi dok, metode yang efektif lah kalau kita terkena sariawan di bulan puasa. Apa saran dari dokter? Karena pasti banyak dok kayak gini. Jadi sariawan yang umumnya terjadi itu kan namanya stomatitis aftosa ya. Jadi bukan sariawan yang misalnya karena penyebab herpes simplex, itu beda lagi. Tapi sariawan yang biasanya bisa di rongga mulut atau bibir bagian dalam atau di gusi ya. Itu termasuk stomatitis aftosa. Nah ketika kena sariawan tuh bagaimana? Misalnya terutama ketika berpuasa ya. Sebetulnya puasa bisa tetap jalan kan, walaupun kita sariawan. Cuma ya itu tadi, di manage gaya hidup kita, lifestyle kita selama berpuasa itu tadi. Misalnya itu tadi, air putih cukupi 8 gelas per hari. Bahkan sebetulnya ketika cuaca panas itu kita lebihkan, tidak 8 gelas sehari, tapi bisa 10 gelas, bahkan bisa maksimal misalnya 12 gelas. Itu dibagi saja gitu. Jadi betul-betul dihitung gitu ya. Kita 24 jam itu berapa gelas sehari. Kemudian yaitu tadi misalnya berbuka puasa itu hindari makanan yang sifatnya panas kan. Pedas, asam, terlalu asin, goreng-gorengan yang terlalu banyak atau bakar-bakaran yang terlalu banyak. Perbanyak konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah itu sifatnya mendinginkan ya, dia termasuk cooling foods. Kemudian bisa mengkonsumsi obat kan? Pasti ya dong. Nah obat-obat sariawan kan sebetulnya ada banyak pilihan. Nah cuman kalau saya nih, saya lebih senang pakai obat herbal untuk sariawan. Kenapa dok? Karena yang pertama aman ya, aman. Karena herbal tadi. Biasanya herbal itu kan sangat minimal efek samping ya. Jadi yang pertama aman karena berasal dari bahan alam kan gitu. Kemudian bahan herbal itu umumnya bersifat cooling ya, mendinginkan, cooling foods ya. Jadi berbagai macam bahan-bahan herbal kan seperti daun saga manis kan, alang-alang ya, itu beberapa contoh herbal yang sifatnya cooling ya, mendinginkan. Nah kalau manfaat selain mendinginkan, herbal-herbal itu juga sebetulnya ada sifat sebagai antimikroba ya. Antimikrobanya memang ringan, tapi setidaknya membantu menyeimbangkan mikroba di dalam rongga mulut kita dan juga pencernaan. Benar. Itu ketika kita konsumsi ya. Jadi misalnya ada overgrowth jamur, kalau kita jamur candida, kalau itu masih tahap-tahap awal itu kita bisa dengan herbal untuk membantu menyeimbangkan kembali flora ya, istilahnya flora normal di dalam rongga mulut dan juga pencernaan sampai usus gitu. Jadi menyeimbangkan mikrobiom istilahnya. Betul. Karena sariawan itu ternyata terkait dengan ketidakseimbangan mikrobiom di dalam saluran cerna. Iya sih, Pak Mulyo, ini menarik nih Pak. Kan kita tahu lah salah satu obat yang mantap itu ya Kuldon ini, ya kan ya. Tadi kan dari Dokter Ingrid udah sempat sampaikan istimewanya apa sih gitu ya kalau dari herbal. Nah dari Pak Mulyo mau ditambahkan nggak untuk Kuldon? Apa hero-nya Kuldon ini apa Pak sampai yang nggak dimiliki sama kompetitor atau produk sejenis deh kalau boleh saya bilang gitu? Ya, oke. Kuldon ya. Kalau kita ngomong dari mereknya atau dari brandnya ini namanya Kuldon. Ya, Kuldon itu artinya cooling down. Cooling down. Ya. Nah, tentunya Kuldon ini memiliki kandungan yang di dalamnya herbal-herbal yang sifatnya tadi yang disampaikan oleh Dokter Ingrid cooling down, cooling ya. Jadi cooling. Jadi supaya di badan ini lebih memberikan rasa cooling, agak mendinginkan. Nah, kandungan utamanya kita adalah akar alang, ya, dan kemudian daun saga atau kalau orang Jawa ngomong sogo manis. Sogo manis, ya. Kalau orang Jawa ngomong sogo manis. Iya. Terus kemudian kita ada yang namanya temulawak juga. Temulawak. Dan kemudian kita ada
kandungan yang lain adalah daun sirih. Daun sirih. Ya, ada daun sirih dan kemudian daun sembung. Daun sembung. Ya, kandungan yang ada di Oke. dalam kuldon ini 5 utamanya adalah itu: daun saga manis, akar alang, Karalang, daun sembung, ya, temulawak, daun sirih. dan daun sirih. Benar. Ya. Nah, ini kandungan-kandungan yang tadi mendinginkan dan juga untuk antibakterial dan Iya. antiinflamasi. Hmm. Ya, jadi kombinasi antara antiinflamasi, antibakterial, dan kemudian untuk mendinginkan, ini adalah kombinasi yang kita formulakan untuk kuldon ini, sehingga bisa untuk mengatasi yang namanya sariawan dan panas dalam pada pusatnya, pada pencernaan. Gitu. Iya. Nah, Swappers dengerin tuh baik-baik nih, makanya kan hebat nih cara herbal untuk mengatasi panas dalam, ya nggak Pak? Kuldon aja kan gitu. Kuldon kan? aja. Nah, terus kalau caranya pakainya gimana sih Pak? Ini bebas gitu untuk menggunakan sehari-hari gitu ya? Ya. Jadi kuldon ini Bentuknya kita jenisnya kemas, apa aja sih Pak? ya, kita kemas dengan bentuk tablet. Ya, Oke. bentuk tablet supaya mudah diminum. Iya, benar, Ya, artinya benar. tuh seperti pada dasarnya obat saja, tapi ini adalah obat herbal. Nah, Oh, kita buka. Di sini isinya 4 tablet. 4 tablet, Ya. oke. Cara minumnya adalah sekali minum 2 tablet. Langsung 2. 2 tablet. Oh, Karena ini herbal. Iya, Iya, benar. kita herbal. Kalau ngomong herbal ini kan bagaimana cara supaya dosage-nya ini cukup aman, dan kemudian kita minum dengan 2 tablet ini adalah dengan berarti 500 ribu 500 miligram. miligram. Ya, itu semua kandungannya adalah ekstrak herbal. Ya, Yang jadi 5 tadi lah tuh utama ya, kan? 5 utama tadi, Mm-mm. dan kemudian kita sekali minum 2 tablet. Oke. Ya. Nah, Pak, ini idealnya bisa diminum tiap hari, walaupun misalnya saya nih Pak, saya nggak panas dalam, Ya. tapi saya pengen lebih preventif aja nih Pak. Ya. Saya minum tiap hari nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Nggak masalah toh? Saya sendiri minum tiap pagi dan tiap malam. Iya kan? Ya. Karena balik lagi ini herbal kan? Betul. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya saya lagi panas dalam atau sariawan, adakah perbedaan dosis Pak? Misalnya jadi 3 atau 4, atau tetap 2 tapi jadi 3 kali sehari misalnya Yes. gitu, Pak? Pasti akan begitu ya? Betul. Jadi Oke. kalau kita ngalamin, saya ngerasa nggak enak tenggorokan, sariawan, ya tentunya dosisnya 3 kali sehari. Oke. 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Ya, Oke. semuanya setelah makan, setelah sarapan ya, setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Berarti kuldon hanya satu jenis Pak ya, pokoknya bentuknya tablet. Ya. Hanya begini ya. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak aman nggak Pak? Ya kalau aman pasti aman lah, herbal. Ya. Cuman rekomendasinya biasanya untuk anak usia berapa nih yang boleh? Usianya Atau nggak ada gitu? ya biasanya di atas 2 tahun ya. Di atas 2 Biasa. tahun. Yang Kalau penting mereka bisa menelan lah. bisa minum, Mm-mm. karena kebanyakan kalau anak kecil biasanya Digerus, digerus, betul. kasih betul. air, diminumkan. Kalau Oke. anak-anak yang biasanya yang udah umur 5, umur 6, dia makan 1 tablet, dan kebanyakan mereka bisa kunyah juga. Bisa kunyah Bisa ya. dikunyah. Oke. Iya. Ya nggak apa-apa juga kalau mau dikunyah kan? Iya. Ya makanya namanya dibilang kuldon yang memang mengcooling down. Ya. Mantap Cooling sekali. Swappers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk kuldon yang tersedia di Swaparex Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo yang menarik yang pastinya menipumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swaparex Belanja. Sebagai penutup, boleh berikan pesan kepada Swappers ya untuk masalah panas dalam dan sariawan dan tentunya kuldon. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Ingrid kemudian dilanjutkan ke Pak. Monggo. Ya. Jadi panas dalam itu sebetulnya menggambarkan kondisi keseluruhan tubuh kita ya. Jadi ketika tubuh kita terlalu internalnya terlalu panas gitu ya, itu akan terjadi panas dalam. Atau pencernaan kita kurang baik, itu akan terjadi panas dalam. Imunitas kita kurang, itu juga akan terjadi panas dalam. Nah, makanya panas dalam ini memang terkadang dianggap sepele, tapi sebetulnya penting sekali untuk dicegah ya, bahkan dicegah ya. Dicegah, diantisipasi, kalau ada diobati. Dan ini semua terkait dengan bagaimana kita menjaga gaya hidup sehat.
ya. Mulai dari makan makanan seimbang, kemudian istirahat yang cukup ya, tidur malam terutama itu harus cukup. Jaga pola makan ya, bagaimana supaya kita tidak dehidrasi. Dan kalau terjadi panas dalam atau bisa saja sampai berupa sariawan, maka perlu diobati. Diobati lebih baik sedini mungkin. Salah satu pilihan adalah herbal-herbal yang bersifat cooling down ya, yang bersifat mendinginkan dan juga bersifat anti peradangan dan juga bersifat anti mikroba ya. Jadi bisa mengatasi pertumbuhan jamur yang berlebihan, bisa mengurangi kemungkinan terjadi infeksi bakteri, infeksi virus begitu. Yes, monggo Pak Mulyo. Ya, cool down sesuai dengan namanya artinya cooling down. Ya. Cool down adalah tablet herbal untuk panas dalam dan sariawan. Kandungan dari cool down adalah sogo manis atau daun saga, akar alang, temulawak, dan daun sembung. Nah, kandungan-kandungan yang ada di cool down ini sangat efektif untuk mengatasi panas dalam dan sariawan. Banyak orang Indonesia problem dengan yang namanya panas dalam. Ya, kalau ngomong tuh panas dalam ini jadi langganan atau wah langganan sariawan, ya kan? Kalau kita ngomong, oh saya sakit sariawan, saya panas dalam, tenggorokan gak enak, itu sesuatu penyakit yang sudah kesehari-harian untuk di Indonesia. Ya. Dan tentunya ini relasinya dengan cuaca panas, ya, daya tahan tubuh yang menurun karena terlalu letih bekerja, ya, dan kemudian makan makanan yang tidak sehat, ya, makanan-makanan seperti gorengan, terus kemudian yang pedas-pedas, yang bakar-bakaran, ya, dan tentunya ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pencernaan. Nah, cool down memberikan solusi buat masyarakat Indonesia yang langganan panas dalam dan langganan sariawan. Ya, karena ini adalah penyakit umum, ya, penyakit kesehari-harian yang sangat banyak di Indonesia, seperti kayak masuk angin, terus kemudian panas dalam sariawan, ya, sakit kepala, dan panas dalam ini adalah kebiasaan yang sering terjadi di Indonesia. Dan tentunya cool down ini menjadi satu solusi bagaimana supaya panas dalam ini bisa disembuhkan. Terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih banyak Dr. Ingrid, Pak Mulyo, kehormatan bagi kami dan tentunya memberikan banyak wawasan lah bagi saya dan tentunya swipers di rumah. Terima kasih juga untuk swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Cara herbal atasi panas dalam, Cool down aja. Sejak dulu panas dalam mengganggu. Tenggorokan kering ganggu. Sariawan ganggu. Sulit BAB ganggu. Ganggu. Bikin emosi. You guys need to cool down. Cool down. Cool down. Cool down. Ya, cool down. Ada sebenarnya. Cool down herbal. Bantu redakan panas dalam dan sariawan. Cool down. Panas dalam, cool down aja. Sariawan, panas dalam, cool down aja. Tenggorokan kering, panas dalam, cool down aja. Susah BAB, panas dalam, cool down aja. Swipe or X.